Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Halo Ari, malam. Woi, ambil dulu, sorry. Mm-mm, sama, biar nggak ada interaksi. Iya. Jadi kalau dengerin elaborasi yang kemarin, yang minggu kemarin sama Dokter Lydia sama Ayu, Hmm, ya nggak sih? hmm, Masalah lupa. Iya, intinya, gila bisa lupa ya. Em, kan ngomongin tentang refleksi di tahun 2020 itu gimana sih caranya dan goal setting dan segala macam. Tapi kayak yang lebih apa namanya yang lebih universal lagi kita rasain 2020 tuh ngebetain gak sih? Iya gak sih? hmm, Gila iya, itu 2020 mulai-mulai aja udah corona ya kan. iya, Terus eh, gara-gara corona juga apa namanya ekonomi global hancur, banyak hmm, orang kehilangan pekerjaannya, stabilitas politik juga gonjang-ganjing. Nah, jadi ya secara universal kita seluruh penduduk Indonesia, nggak cuma Indonesia sih, seluruh penduduk dunia itu harusnya setuju ya kalau 2020 itu musibah, global, ya musibah nggak sih? global. Iya, musibah global gitu. Secara ini. Nah, ini kan berkaitan sama tema kita nih, Hmm, di mana kita bisa melewati penderitaan, ya kan? hmm, Kita terampil dalam menderita. Musibah kan bawa penderitaan ya. hmm, Bagaimana caranya kita terampil menderita supaya kita bisa ketemu nih kebahagiaan, ya kan? hmm, Nah, ini yang menarik. Baru-baru ini gue habis eh, ngeliat video yang apa namanya, yang menyajikan sebuah riset, ya kan? Ya, gue baca juga sih risetnya. Nah, hmm, ternyata ditemukan orang-orang tuh habis musibah itu, eh, orang-orang yang terkena musibah itu belum tentu jadi ini loh, belum tentu jadi menderita. Maksudnya mereka hmm, akan merasakan penderitaan yang besar, ya kan? Tapi hmm, ternyata trennya, respon atas musibah itu adalah orang-orang itu akan jadi lebih baik. hmm, Orang-orang tuh jadi kayak dia lebih senang membantu sesamanya, ya hmm, kan? Jadi respon logis yang ditemukan ya, ternyata respon logis dari sebuah musibah adalah orang-orang menjadi lebih peduli sama sesama. Orang-orang menjadi lebih ingin membantu. Altruismenya meningkat. Altruisme hmm. itu kayak bahasa kerennya punya hati yang baik, Hmm. iya kan? Nggak Perbuatan pamrih. baik, tanpa pamrih. Gue memberikan sumbangan terhadap korban bencana. Hmm. Ternyata itu uh, buat gue itu menarik, iya kan? Nah, soalnya Menariknya gimana? iya kan, secara intuitif kan kita mikir di kala musibah orang-orang tuh bakal lebih memprioritaskan diri sendiri, ya nggak sih? Iya, nyelamatin diri sendiri lah kalau udah kayak gitu. Nah ternyata enggak gitu. Menurut riset ini, menurut lo ada komen kagak? Pas banget sebenarnya beberapa waktu terakhir gue ini suka nonton kayak film-film apokaliptik gitu. Misalnya Uh, Alice in Borderland. Kan bunuh-bunuhan tuh, survival iya, gitulah temanya lah. Tahu gue lagi suka nonton uh, itu tuh. Terus kedua yang gue inget apa sih itu Love and Monster atau Jessica mm-mm, Henwick, film barat lah gitu. Jadi iya, apa namanya, ya udah sama, jadi di masa apokaliptik gitu lagi musibah gede gitu kan, emang yang lo bilang mm-mm, gitu, bener juga tuh Pin. Jadi secara insting, harusnya kan kita nyelamatin diri sendiri dulu ya. Gitu di segala iya, cara lah, bodo amat lah orang mau mau susah kayak mau sampai mati kayak, yang penting kita selamat dulu. Tapi kalau barusan lo yang bilang penting gue dulu. ada, iya yang penting gue dulu. Gitu, dalam konteks survival juga apa ya, gimana ya, cuman menarik Nah, kalau lo bilang ada penelitian yang bilang, oh dalam kondisi musibah justru altruisme orang bisa
terpancar, bisa malah ini kan, bisa malah nyala deh kalau bahasa gua. Itu menarik juga tuh. Kok bisa ya? Menarik banget kan. Jadi dari hasil risetnya itu gue baca-baca ya. Jadi dari Hmm. penulisnya itu dia bilang bahwa salah satu yang mendorong apa namanya perilaku altruisme ini, kayak apa namanya perilaku baiknya ini, perilaku donasi tanpa pamrih, perilaku membantu sesama itu Hmm. yang mendorong itu adalah perasaan bahwa dia itu sesama loh, gitu. Jadi dari risetnya itu salah satu, ini ada beberapa riset sih yang mereka saling mendukung satu sama lain. Jadi ada di salah satu risetnya itu dia melihat bahwa orang-orang yang apa namanya yang pemukimannya itu di lebih dekat sama tempat bencana itu, mereka itu terdorong untuk lebih memberikan sumbangan, lebih memberikan bantuan daripada orang-orang yang tinggalnya lebih jauh. Jadi Hmm. perasaan connected itu justru yang apa namanya yang menjadi pendorong utamanya. Kalau istilah kerennya kan itu modifiernya yang itu. Modifiernya adalah perasaan saya terhubung dengan si Hmm. korban. Senasib kali ya, ngerasa senasib, sama-sama susah kali ya. Iya. Hmm. Jadi ada shared experience. Kayak gampangnya lah, teman kita susah, kita lebih pengen bantuin kan daripada apa namanya orang asing yang ada di jalan. Hmm. Iya kan? Hmm. Nah, perasaan itu muncul karena kita merasa kita satu kelompok. Ini teman gue, dia itu satu kelompok sama gue, kita berada di dalam satu kelompok gitu. Nah, salah satu studi yang lain itu juga ngasih lihat kalau orang-orang itu cenderung lebih ingin mendonasi. Ini donasinya ini anonymous. Jadi Hmm. orang itu nggak tahu siapa yang dibantu gitu. Jadi bukan temennya, bukan apa. Tapi kalau kalau dikasih tahu kalau korbannya adalah apa namanya adalah yang tinggal di negaranya itu sendiri, ditemukan bahwa orang yang punya nilai patriotisme lebih tinggi, orang yang punya nilai nasionalisme lebih tinggi, itu lebih membantunya lebih gitu, lebih Hmm. cenderung punya keinginan untuk membantu daripada orang-orang yang nilai patriotisme atau nasionalismenya rendah. For the greater cause. Asik. Iyo, for the greater cause. Nah, jadi kayak lagi gue baca ini, gue jadi mikir kan, ini masih dalam satu negara gitu kan, ini Iya. persepsinya kan. Ini kan ketika kita manusia, kita melihat kita sebagai bagian dari kelompok, bagian dari kelompok. Tapi sebenarnya pada hakikatnya, manusia sama aja nggak sih? Ya kan? Kita kan satu spesies. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita bisa melihat apa namanya lebih daripada nasionalisme, lebih daripada identitas nasional, lebih daripada identitas golongan, kita ngelihat bahwa kita itu ya semuanya itu adalah bagian dari satu, yaitu spesies manusia Homo sapiens. Nah, berarti seharusnya respon dan perilaku altruisme ketika orang lain kesusahan ini bisa apa namanya bisa lebih ditingkatkan gitu secara global, iya nggak sih? Bener juga. Jadi ya kita udah nggak usah beda-bedain lagi. Lu orang Indonesia gue bantuin, kagak usah. Iya kan? Gue jadi inget ini, Pin. Barusan lo ngomong kayak gitu kan, gue jadi inget MSF, tau gak sih? Medicine Sans Frontier. Jadi apa dokter tuh? Lintas batas gitu. MSF tuh dari Perancis apa kalau nggak salah ya, sama tuh. Jadi konsepnya kan gitu tuh. Jadi ya udah nggak usah mandang negara, mandang apa, udah bantu mau bantu aja, gitu kan. Bagus kalau iya bagus ya kalau orang bisa mikir gitu. Iya kan. Jadi kayak ya itu salah satu yang pengen dipromot. Kalau jadi gara-gara gue baca ini itu yang kayak kepikiran di gue. Iya benar. Lagi baca Jadi report. karena ini ya, karena apa tuh perasaan senasib kali. Ada juga kan ini apa namanya? Ini bercandanya ini anak psikologi baru masuk kan. Kenapa kamu masuk psikologi gitu kan? Karena berubah jalan gitu. Tapi makna berubah jalan kan sebenarnya kita bantu orang gitu kan. Ternyata pas ngebantuin, ini mungkin relate kayak yang lo bilang ya. Mungkin ketika ngebantuin kita juga berasa healing gitu, hopefully gitu ya. Ya kan? Ketika kita ngebantuin
apa namanya, ngerasa punya makna, punya peran gitu. Syukur-syukur nyembuhin diri sendiri gitu ya. Nah Jadi iya, kadang-kadang iya, jadi kadang-kadang mungkin ketika nolong orang, bantu orang itu tuh jadi jalan penyembuhan kita juga gitu. Cuman waktu kapan gue pernah dapet apa ya, diskusi kayak gini lah. Kapan bantuin orang nih? Nunggu kita bisa atau dari sekarang? Kalau menurut gue sih iya kan, karena kalau ngomong di ranah profesional ini akan ngomongannya lebih ribet ya. Maksudnya lo bantu orang, lo ngerti nggak yang lo lakuin apaan gitu kan. Kalau kalau dalam konteks bencana mah, iya bantuinnya kan siapa aja bisa, bantuin logistik ya nggak sih, ngangkut-ngangkut nah barang iya semua benar. bisa. Nah, tapi kalau udah masalah medis lah, apa masalah skill profesional kayak gimana? Cuman apa ya, ya kalau gue bilang eh ya sambil nyelam sih menurut gue. Soalnya kalau nunggu kita jago gitu kan, ya kapan? Udah telat. Orangnya udah keburu apa? Bantu mau bantu aja. Syukur-syukur ketika kita bantu, skill nambah gitu kan, dan kita juga healing. Secara pribadi tambah hebat. Bener. Maksudnya ini dalam pengertian kalau bantuannya itu bukan yang bener-bener bantu profesional gitu kan, kayak cuman kayak support teman kita, kayak dia lagi susah, kita menggunakan empati kita ya kan, kayak berusaha ngertiin posisi dia kayak gimana gitu. Iya. Kenapa gue brought up ini Vin, karena ini konteksnya casement nih kalau gitu nih ya, omongan kita kesehatan mental. Karena yang gue lihat nih, kadang-kadang untuk urusan apa ya bahasanya, orang lagi kalut, lagi stres gitu kan, itu tuh sampai ngerasa nggak mampu bantu gitu. Padahal ya lo nggak perlu jadi psikolog buat bantu orang kali. Dan lo udah bilang barusan kan, empati, kita punya altruisme dalam diri kita gitu. Ya bantu mau bantu aja. Apa susahnya sih dengerin duduk di sebelahnya kan, ada apa, diem dengerin, itu kan maksudnya itu kan hal ringan gitu kan. Tapi kadang-kadang dianggap yang kayak begitu tuh harus profesional yang ngelakuin gitu lah. Nah ini menarik nih pas lo bilang ya apa susahnya sih. Nah kalau menurut gua sebenarnya itu bahkan lebih daripada apa susahnya sih gitu kan. Kayak kita manusia, kita sebagai spesies, kita kan dari kecil diajarin manusia itu adalah makhluk sosial, ya kan? Itu sebenarnya maknanya apa sih manusia adalah makhluk sosial gitu kan? Semut itu makhluk sosial bukan? Iya makhluk sosial lah, gimana itu, iya kan? Nah kalau anjing makhluk sosial juga lah, iya kan? Kalau kucing, nah kucing itu bukan makhluk sosial, hah? Enggak gitu kan? Iya, enggak, gitu. Tapi pada dasarnya kucing itu selamat karena hubungan sosial yang dia miliki sama manusia. Jadi kucing itu perlahan-lahan, iya kan? Perlahan-lahan dia jadi makhluk sosial tuh bentar lagi tuh. Nah, ya kan? Ini gue ngomong dalam apa namanya dalam perspektif evolusi ya. Jadi kalau kita ngelihat, kalau di evolusi itu kan yang kita pilih adalah seberapa besar fitness. Istilah fitness di sini adalah kemampuan dia untuk survive, dan bukan hanya survive, kemampuan dia untuk survive dan lebih unggul daripada yang lain-lainnya untuk dia meneruskan keturunannya gitu kan. Nah kalau kita lihat alat-alat yang digunakan oleh berbagai makhluk untuk survive, ya kan, virus, alatnya apa? Virus itu bisa membelah diri dengan sangat cepat sekali, ya kan. Itu yang menentukan kenapa dia survive. Semakin tinggi virulensi sebuah virus, dia survive-nya akan lebih tinggi. Nah kalau untuk anjing itu benar-benar tergantung sama manusia. Makanya kalau kita lihat anjing itu kalau ngelihat orang, dia tuh langsung kayak ramah, kayak apa namanya, kan ada istilahnya kan, dog is a man's best friend kan, itu nggak salah. Anjing itu karena saking tergantungnya sama manusia untuk survive, dia begitu ngelihat manusia, dia itu akan mendedikasikan kesejahteraan manusia itu sendiri dulu. Kenapa? Karena itu berguna buat dia survive, ya kan. Nah manusia apa? Manusia itu makhluk sosial karena survivability-nya itu, kemampuan dia untuk survive dan kemampuan dia untuk thriving, fitness-nya itu sangat tergantung dengan keberadaan manusia lain, diterima dengan manusia lain, dan alatnya kita nih, yang kita punya nih, udah inherent, udah diprogram di dalam diri kita, yang
menyajikan fitur itu gitu. Istilahnya kan kalau kayak handphone kan punya fitur kan. Hmm. Fitur di manusia itu apa? Emosi. Dan dengan emosi jadi ada empati. Hmm. Itu krusial. Tanpa emosi, tanpa empati, manusia itu nggak bisa survive secara spesies. Jadi kalau lo bilang apa susahnya gitu kan, orang yang beranggapan kalau punya empati itu nyusahin, ya kan, dia itu kalau menurut gue ya, dia lagi ngelawan hakikat dia sebagai manusia gitu nggak sih? Wih, ya sih. Iya. Gue suka tuh yang tadi lo bilang tuh apa namanya? Ya kalau kita apa tuh? Kita punya emosi makanya kita apa tadi kata lo? Berevolusi. Kita punya emosi, makanya kita bisa empati gitu. Makanya bisa empati. Iya. Dan hakikat manusia itu emang punya emosi, ya kan? Iya benar. Makanya gue suka ini Pin kalau nyambungin ke diri gue nih, refleksi ke gue. Makanya gue tuh sebagai praktisi ya suka apa ya? Gue tuh suka sinis kadang-kadang kalau teknik terapinya, kalau konselingnya itu banyak nembak kognisinya gitu. Sementara orang datang ke kita mostly halnya emosional gitu kan. Ya kalau kliennya butuh diskusi intelektual ya sudah gitu, ya sudah. Tapi maksud gue, orang lagi emosi lo suruh mikir. Capek. Capek ya, iya bener. Capek gila diinterogasi, ya udah emosinya perlu diolah. Tapi bener tuh. Apa namanya? Gua inget ini bacaan gua zaman dulu tapi wah gila. Ini namanya Jack Panksepp. Tahun berapa bukunya? 1990, Architecture of Neuro Emosi apa lagi. Tapi dia bilang gini, Vin. Memang secara ini ngomong manusia nih ya. Memang secara apa sih? Secara hidup tuh fondasi manusia itu awalnya memang emosi, baru ntar apa namanya? Baru ntar kognisi pikiran gitu loh. Jadi tanpa emosi kita stabil susah untuk kita bisa mikir enak sebenarnya. Nah iya itu Dan gimana gimana? dan gue diingat juga di satu penelitian lain, ini ngomong emosi lagi nih ya. Makanya kenapa harusnya empati itu natural terjadi, alamiah muncul gitu kan. Ini gue ingat misalkan lo gitu kan, kita nih duduk di bangku di taman gitu kan, di suatu taman, terus ada orang lewat nih, orang lewat ngasih senyum gitu kan, misi pak gitu, senyumin kita lewat. Iya. Reaksi kita apaan umumnya? Kan senyum bales ya, iya kan? Itu otomatis tuh. Nah, otomatis persis tuh, otomatis tuh gue highlight lagi. Jadi apa studi ini bilang kayak gini, ternyata memang apa ya, suatu ke apa ya, alamiah gitu ya, untuk kita ngerespon kebaikan orang. Itu tuh ternyata udah natural gitu. Iya, itu istilahnya kayak innate gitu. Itu Iya adalah benar. benar-benar udah terprogram. Bagaimana organ kita dibikin, bagaimana otak kita disusun, itu memang sangat mengandalkan emosi. Kenapa? Emosi itu adalah alat yang sangat berharga, sangat krusial untuk memungkinkan manusia itu bisa merasa terhubung dengan manusia lainnya, dan perasaan manusia terhubung dengan manusia lainnya itu yang bisa menciptakan struktur sosial yang memungkinkan manusia itu yang larinya lambat, ya kan, yang kukunya kagak tajam, ya kan, yang taringnya kagak tajam, ya kan, yang badannya tuh empuk parah, biar selamat pas lawan macan, ya kan, pas lawan gorila, pas lawan singa, pas lawan predator lainnya, itu emang dari fondasinya itu emang emosi. Fondasinya emosi gitu. Manusia. Nah, ini kan kita tema hari ini ngomongin makna hidup nih. Ya kan udah ke emosi aja nih. Nah, kita kan ngomongin makna hidup. Nah, kalau misalnya di bidang klinis gitu kan, gimana sih gitu menterapi pasien yang dirasa butuh untuk mencari makna hidupnya? Sebelum ke situ gue mau nyambungin dikit yang lo bilang nih. Jadi apa ya, emosi itu krusial lah dalam hal survival, adaptasi, connectedness gitu kan.
berkehidupan sosial. Cuman, nah kalau ketika ngalamin musibah, ini lucu nih, justru emosi Mm-mm. tuh dihindari, ya gak sih? Iya, Ketika ngalamin iya. musibah, emosi tuh dihindari, ya kan? Nah, lucunya, nah dalam apa ya, kalau ngomong healing, penyembuhan, ini paradoksnya nih ya, untuk Mm-mm. kita sembuh tuh kita harus ngerasain, gitu. Hmm. Lucunya tuh gitu. Sama, sama kayak gini lah. Caranya kita biar bisa naik sepeda gimana? Ya coba naik sepeda kan. Caranya buat Iya, bisa main gitar, ya coba lo coba main gitar, gitu sih. Caranya bisa sampai jalan, coba kapalan ya. jalan. Iya, gitu kan. Jadi paradoksnya healing, paradoks belajar sebenarnya sih. Itu tuh kayak gitu. Untuk bisa, ya lo nyoba. Nah, lucunya memang ketika dalam musibah, orang apa ya, kayak nge-push jauh-jauh gitu. Iya kan, kayak buset, di lupa-lupain gitu. Di apa ya, di push jauh-jauh lah, dan akhirnya kayak yang di apa, poster kan, kita bilangnya ya udah, akhirnya orang pakai cara-cara di luar tuh gitu untuk Hmm. sekedar nggak ngerasain doang gitu. Nah, jadi Hmm. dan ketika dalam musibah lo udah nyebutkan, wah orang tuh kalau dalam musibah apalagi titik terbawah ya, dia Mm-mm. berasa apa ya, kayak gak punya, nggak berharga gitu kan, nggak punya tujuan lagi buat hidup gitu. Nah terus kalau kayak gitu gimana, gue mau bicara spesifik dulu nih, ketika orang musibah kan ada kondisi akut. Mm-mm. Nah kondisi akut ini kalau apa ya, ya di inilah, kira-kira mungkin 3 hari, 2 minggu sampai sebulan lah. 2 minggu sebenarnya sih. Kondisi akut itu 2 minggu gitu. Nah, Mm-mm. terus di kondisi akut ini sebenarnya harus segera distabilin gitu. Distabilin. Maksudnya gini, Vin. Ketika dalam kondisi musibah nih ya, terus yang lo bilang orang sampai kehilangan makna hidup gitu kan, nggak tahu harus ngapain, kacau, kalut banget, normal. Gitu dulu. Mm. Bahasanya normal. Kita suka bilang kayak gini, itu reaksi normal dalam kondisi abnormal gitu. Jadi kalau orang Mm. dalam musibah nangis-nangis teriak-teriak, ya wajar kali. Justru yang nggak wajar tuh orang kalau musibah tuh diem. Ada apaan sih? Gitu orang lari-lari. Terus kayak lu bilang kan, depan mata ada beruang gitu, ada macan, dan lu diem aja. Ya gimana sih? Kayak nggak takut Iya, dicaplok kan gitu. iya, bener juga. Soalnya kan kayak sering banget kan orang-orang gitu kan, orang-orang yang lagi kena musibah segala macam, begitu dia lari ke temennya atau segala macamnya gitu kan. Alah, lu lebay banget sih kayak gitu. Itu kan kayak, lah buat dia itu kan kagak lebay cuy, iya nggak sih? Iya, Dia punya iya, iya. dia kenapa bisa apa namanya, semenderita itu, semenangis itu, sampai punya respon yang sedemikian besar, itu kan karena pada realitanya dia, pada kenyataannya dia adalah ini adalah masalah yang emang butuh respon Berbuang, yang sebesar itu, iya kan? betul. Butuh respon yang sebesar itu, betul. Nah, jadi kalau dalam konteks keakutan, hitungannya wajar gitu. Ya orang ngalamin luka sakit kan gitu aja kan. Nah, yang jadi Iya benar. masalah adalah kalau dalam rangka apa ya, udah 2 minggu sebulan, ini ngomongin apa frame waktu nih ya. Sebulan deh. Mm-mm. Nah, kalau lewat sebulan masih begitu, nah itu baru patut diperiksa. Disinilah kayak di poster, makanya awalnya mah luka doang. Tapi lalu dia jadi menderita gitu. Maksudnya ada dalam apa, teori kognitif, ada istilah ini, perception of pain gitu. Perception Mm. of pain adalah, ya ini kan luka nih, tapi lalu apa ya, ya udah persepsi kita sama luka. Misalkan ya luka nih, bentol isinya. Bentol apa nih? Mm. Nih tumor ya. Ada klien gue kayak gitu. Serius. Bentol dikit tumor, benjol dikit tumor. Wah, capek banget gitu. Jadi Iya. awalnya mah, let's say awalnya luka gitu kan, dan lukanya itu sebutlah kalau kita ukur pakai derajat kesakitan gitu, let's say poinnya cuma 5. Tapi karena dia persepsinya mengartikan luka itu macam-macam, apa tuh, Mm-mm. menganggap dirinya nggak bisa survive, nggak bakal, hidupnya bakal kacau gara-gara punya luka. Akhirnya yang lukanya dari 5 jadi berkali lipat, jadi 8, kayak 9, jadi 10. Perception Mm. of pain gitu tuh. Nah, makanya di dunia meditasi itu ada omongan itu kan, pain is pain, but Mm. suffering is optional. Jadi sebenarnya yang bikin orang kacau gitu ya, itu bukan si luka sebenarnya, tapi si
apa ya, menderita maksudnya sikap dia terhadap luka gitu. Nah di sini baru nyambung ke omongan lo nih, bagaimana lu lalu menyikapi musibah. Itulah Nah, makanya judulnya gimana terampil menderita. Kenapa judulnya terampil menderita? Karena itu sih Vin, ya menurut gua orang taunya happy hura-hura gitu kan. Kayak tadi gue bilang kalau punya luka, punya musibah, dia push away sakitnya itu, sedihnya dengan cara jalan-jalan, makan, bahkan apa namanya, apa ya, sok-sok inilah, oh iya, masih ada yang lebih buruk, apa tuh, nasibnya. Itu kan kan iya toxic benar juga benar kan, benar. toxic positivity Itu tuh. toxic parah tuh. Heeh. Iya, lo harus membuat diri lo enak dengan ngecilin orang lain gitu, dengan merendahkan orang lain. Gak usah kali, gak usah gitu kali, iya kan. Jadi Iya benar. ada juga padahal aktivitasnya bagus nih, which is olahraga. Tapi ada seorang kawan gue bilang, Mas, gue tuh melakukan itu olahraga gitu kan. Itu tuh biar nggak keingetan sama dia. Oh, kegiatannya mah bagus, tapi kesikapannya gitu kan, niatnya masalah. Heeh. Akhirnya apa? Akhirnya psikosomatisnya nggak sembuh-sembuh. Ini true story. Terus yang gue bilang apa? Lo coba deh, yang lo bilang makan, jalan-jalan, terutama olahraga. Gimana kalau lo niatin ngelakuin itu semua? Ini kesikapan nih, attitude-nya ya. Gimana kalau lo niatinnya untuk ngelepasin emosi lo? Dah, gue hanya kasih satu kalimat itu, Vin. Yang terjadi sebulan balik. Gimana? Pinggang gue udah gak sakit. Dah kelar. Gitu lah. Nah jadi, apa namanya, yang gue lakukan adalah ngebantu dia ngerubah sikap terhadap musibah, gitu kan, ngerubah dia bikin niat yang lebih bersih lah, gitu, yang lebih bersih. So niatnya bukan untuk tidak ingat, tapi untuk emosinya rilis. Nah ketika emosinya rilis, berarti kan dia harus ngerasain emosinya kan, dalam satu titik dia harus ngerasain emosinya baru rilis gitu. Gitu. So Iya benar. di dalam perlakuan ini berarti dia perlu ngakuin ada si emosi, ya kan? Lucunya ketika orang dalam musibah dia nggak mau ngakuin itu terjadi. Gitu. Ya udah, makin ditolak, berlakulah hukum 3 Newton. Ada aksi, ada reaksi, bro. Lo tolak makin gede dia, ntar muncul kapan-kapan gitu. Tak bisa didinai. Nah ini menarik nih soalnya kalau kalau gua dari perspektif evolusi ya, sebenarnya menolak itu mekanisme yang lagi-lagi terprogram di kita. Oh iya, gitu. iya. Lah itu Defense gimana? mechanism itu. Itu mekanisme yang terprogram di kita lah. Kok bisa itu? Kan dari tadi kita ngomong menolak itu merugikan, ya kan? Iya benar, itu nggak salah. Kalau kita menolak sesuatu, kita nggak mengakui sesuatu, gitu. Simpelnya gini lah, gitu kan? Lu diputusin sama pacar. Kagak, kita nggak putus. Ya, yang bener aja. Gimana caranya? Mungkin. Ya, iya kan? Nah, cewek lu mah ninggalin lu aja, iya kan? Iya. Bodo amat. Dia udah ngambil keputusan ya bodo amat lu kagak mau putus ya udah gitu. Gue nggak tahu lu pacaran sama siapa jadinya. Biarin aja, yang pasti gue udah gak pacaran sama lu. Iya kan? Nah, kayak simpelnya gitu. Kalau kita nolak, selamanya kita akan nge-stuck di situ. Lantas kenapa bisa reaksi penolakan ini berguna, ya kan? Nah, ternyata reaksi penolakan ini kalau ditilik dari evolusi ya, itu adalah salah satu mekanisme, itu harga istilahnya, harga yang dibayar. Kenapa? Dia terlalu sakit saat ini. Nah, jadi nggak bisa ngerasain dulu kegedean ini. Jangan dulu dirasain. Lu kalau ngerasain sakit lu, survivalnya hilang. Benar. Kita kan balik lagi kan. Nggak bisa survive. Kalau nggak bisa survive berarti mati. Berarti kita nggak bisa meneruskan kehidupan, itu kan sambungannya. Nah, gitu. Iya. Kan gen kita itu istilahnya, kalau ada istilah the selfish gene, itu salah satu buku yang dikarang sama Richard Dawkins, dia itu ahli biologi. Ya kan? Nah, the selfish gene. Kenapa gen itu egois?
Gen itu sebenarnya nggak peduli sama pengalaman kita, mau menderita mau nggak, yang penting dia diterusin. Ah, Iya benar. kan? Dan karena itu harga yang dibayar. Iya. Harga yang dibayar untuk kita, supaya kita survive dulu nih. Ada kenyataan yang terlalu menyakitkan buat kita, ada kenyataan yang bikin kita terlalu menderita. Untuk sementara, jangan dirasain dulu, bodo amat. Gitu Hmm, kan? Kita hmm. belum cukup kuat. Nah, jadi selama penolakan itu justru sebenarnya kita harus apa sih istilahnya, membangun diri ya kan, supaya kita bisa ngadepin hal yang sakit itu. Hmm, hmm. Kalau menurut gua sih gitu. Benar-benar, karena dalam konteks kebencanaan nih, trauma deh, bidang gua trauma kan. Jadi memang ada kasus memang ketika dalam kondisi bencana musibah itu responnya bisa delay gitu. Jadi ketika tadi gue bilang apa tuh aneh kalau orang musibah gitu kan, tapi dia kayak biasa aja. Enggak, nggak apa-apa, terus saya kuat bisa aja, itu aneh, iya kan? Nah, cuman yang terjadi sebenarnya responnya delay. Mungkin kayak lo bilang kan, ya itu kegedean banget buat dia. Kalau dia ngalamin ngerasain itu semua sekarang, buset, pala meledak kali. Iya, Bocor, kepala. bocor itu. Iya. Akhirnya benar di apa ya, responnya di delay. Makanya kejadian, Vin, ada orang yang ngalamin trauma gitu, musibah deh, bencana gitu. Itu baru berapa bulan kemudian baru kacau. Kejadian tuh namanya delay respon. Ada kayak gitu. Apa namanya? Yang klien gue ada juga aneh kayak gini nih. Dia berantem gitu kan sama pasangannya, sama pacarnya, terus besoknya kayak kemarin ada apaan? Sampai kayak gitu. Sampai kayak lupa. It happens, it happens. Lalu Sampai lalu lalu gua kulik di sih. delete gitu. Iya, sampai lalu apa namanya? Gua kulik sih. Jadi memang dia melakukan apa ya? Melakukan mekanisme tertentu di bawah sadar yang membuat itu terjadi. Ada memang. Cuman apa namanya? Tapi tetap sih intinya mah nyimpan masalah. Masalahnya mah ada gitu. Dan akhirnya yang bikin dia datang ke gua adalah karena jebol pertahanannya gitu. Gak bisa. Kayak gue bilang tadi, apa hukum 3 Newton, makin lo Iya, tekan gitu kan, dorongan dobrak juga makin gede. Iya kan? Tinggal tunggu aja entah fisik kita pas lagi capek atau memang apa namanya? Ya mental kita lagi drop gitu aja, tetap duar aja gitu. Itu jadi benar juga tuh Vin bahwa eh, ada apa namanya? Ada saatnya apa ya? Nolak kayak apa sih bahasanya? Ngalamin gitu ya, atau kalau kalau spektrum ini nih, spektrum survival respon, disosiat dulu gitu, kagak inget dulu atau nggak ngerasa dulu gitu, emang gitu iya, gitu. dipisahin dulu ya. Ya kan? Nah, dipisah bener. Dipisahin dulu. Nah, ini kan Mm-mm. eh kita sebenarnya masih dalam edisi tahun baru ya kan. Kita masih Mm. dalam edisi tahun baru, kita masih dalam proses merefleksi 2020 itu, ya we can all agree is really bad. Ya kan? Nah, gimana caranya kita bisa move on dari 2020 yang sangat traumatis ini, Mm. supaya kita ketemu nih di 2021 gue ngapain kan. uh, gue nggak usah jauh-jauh lah, dari gue sendiri aja, gue baca berita aja nih di pertengahan tahun 2020. Gue inget banget nih, tiap kali gue baca berita, tiap kali gue buka sosial media, yang keluar adalah apa namanya, cetak rekor, buset. Tahu. Iya kan, Coba angka 10.000 sekarang, Ben. eh, Sepuluh angka ribu cetak rekor sampai sekarang masih Eh, cetak rekor. Iya. Nah, masih. makanya, nah gue inget banget kemarin Hmm. itu, tiap kali gue baca itu jantung dak dikduk, kepala mulai gimana gitu kan. Nah, belum lagi gue kerasa kalau apa namanya, uh, ini berhubung gue kuliah, gue nggak terlalu merasakannya. Cuman ada beberapa teman gue tuh yang kayak bisnisnya itu langsung drop. Oh iya. Dari yang penjualannya ada, walaupun dikit-dikit kan, sebelum pandemi ini kan sebenarnya ada perang dagang ya kan. Bisnis Hmm. dia itu udah kena imbas perang dagang tuh di tahun-tahun sebelumnya. Jadi dia Hmm. udah barely keeping up gitu. Hmm. Tiba-tiba pandemi drop gitu, Dulu. langsung nol gitu omsetnya. Gue nggak kebayang seberapa stresnya temen gue yang ini kan.
Belum ada Hmm. beberapa orang lagi yang gue denger cerita kan dari teman-teman gue, si ini dipecat, si itu dipecat, si ini gajinya dipotong 50%, si itu apa Hmm. namanya yang apa namanya yang kerja shift-shiftan, jadwal shiftnya itu dikurangin banyak banget. Hmm. Hati gue, ini gimana gitu kan. Nah, jadi kalau gue bilang ya, gak dikit tuh yang trauma Hmm. gitu kan di 2020. Ini kan musibah sesuai dengan tema kita kan, terampil menderita. Nah, buat orang-orang yang kayak gini, ini kan penderitaan besar. Banget. Survivalnya terancam. Iya Hmm. kan? Bayangin aja, lu nggak punya pendapatan, gimana nggak terancam survivalnya, Hmm. gitu kan? Nah, kalau menurut lo nih, kira-kira gimana tuh? Apanya nih? Kan tema Biar. kita, tema kita, tema kita kan terampil menderita gitu Hmm. kan. Dalam arti kita gimana caranya kita mencari makna dari semua yang buruk ini. Siap. Wah, gua akan jawab dari dua sisi ini. Asik. Pengalaman pribadi sama ini ya, sama teori. Teori dulu deh. Nah, Karena kebetulan di IG gua udah ada teman psikolog yang komen. Ini Viktor Frankl banget ya, Udin. Gua pakai itu aja deh. Jadi ini buat yang anak-anak psikologi atau mungkin ini Vin, anak sastra itu biasanya salah satu tugas kuliahnya tuh itu ngikutin Viktor Frankl. oh iya, Ikut banget gua. Anyhow, Viktor Frankl itu dia punya konsep yang namanya logoterapi. Logo itu dimaknainya apa ya? Makna deh. Intinya logoterapi itu tentang makna hidup gitu. Makna hidup tuh apaan? Apa ya? Tujuan hidup yang bikin kita berharga gitulah. Nah, lalu kalau gitu si Viktor Frankl itu dia ngonsepin ada 3 cara, 3 value lah dibilangnya. Gimana kita menemukan makna hidup? Satu, dari berkarya bekerja, experiential. Jadi berkarya bekerja gitu. Nah, apa namanya? Ya kita harus ini sih, harus explore diri gitu kan, berkreasi sih untuk bisa kerja. Contoh, walaupun apa ya, karena kondisi pandemi gue sempat tidak bisa tatap muka sama sekali gitu kan. Lalu dihadapkanlah dengan kenyataan online. Wah gila, gue sangat nggak suka pindah dulu, asli. Sangat apa ya, gue ketika kalau terapi itu menekankan yang namanya attunement gitu ya, apa connected gitu kan sama klien. So gue bener-bener perlu mendengar dengan persis nada bicaranya gimana, harus gue telusurin yang mana omongannya, yang hanya bisa gue lakukan kalau tatap muka gitu. Beda bener deh, apa namanya, ketika lo tatapan duduk berdua intim banget. ketika berdua ketika si terapis berdua dengan klien di ruang terapi, itu tuh berada dalam safe space, healing space. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di elaborasi selanjutnya.